welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selama pembelajaran daring COVID-19. Nah, hari ini adalah pembelajaran materi terakhir sebelum ujian akhir semester ya nak ya. Jadi sifatnya mengulang saja supaya anak-anak nanti bisa mengingat-ingat kembali apa yang perlu dipelajari dan inti-inti pelajaran apa yang penting sekali untuk dipelajari, dipahami dan diingat-ingat supaya nanti lancar ujiannya. Oke, pahami dan tonton sampai habis ya. Sebelum memulai pembelajaran daring seperti biasa, anak-anak sediakan LKS dibuka halaman 61 sama buku tulis. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, kita mulai ya. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana sih caranya atau upaya apa yang harus kita lakukan untuk menegakkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga dikatakan sebagai aplikasi norma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas cara mentaati norma. Nah, cara mentaati norma itu ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kesadaran seseorang itu untuk melaksanakan atau mentaati norma. Jadi sebelum kita bahas caranya, kita telisik dulu faktor apa yang menyebabkan tinggi rendahnya kesadaran seseorang itu dalam mentaati norma. Faktor yang pertama adalah faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini maksudnya adalah hubungannya dengan karakter ya. Jadi setiap orang itu punya karakter masing-masing yang berbeda dengan yang lain, sehingga itu mempengaruhi bagaimana cara dia itu bisa mentaati norma atau tidak. Misalkan dia karakternya pemalas, otomatis dia akan memiliki peluang untuk melanggar norma. Misalnya norma hukum, jadi malas pakai helm, kemudian malas menggunakan malas memasang spion ketika berkendara, itu akan berpotensi melanggar norma hukum, yaitu norma tata tertib lalu lintas, ya betul kan? Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu merupakan tempat di mana individu itu untuk hidup. Nah, di mana kalian dibesarkan itu adalah lingkungan kalian. Nah, faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi besarnya kesadaran kita untuk mentaati hukum anak-anak. Misalkan seseorang itu dibesarkan di lingkungan yang rata-rata itu penjahat semua. Nah, otomatis dia dibesarkan di lingkungan yang banyak malingnya, banyak pencurinya. Nah, dia punya bakat untuk menjadi maling juga. Kalau dia punya bakat menjadi maling, suatu saat dia bisa mencuri. Kalau mencuri, dia melanggar norma hukum. Nah, seperti itu ya. Dua faktor ini, faktor kepribadian seseorang dan faktor lingkungan di mana orang itu dibesarkan, itu sangat mempengaruhi besar kecilnya kesadaran seseorang itu untuk mematuhi atau mentaati norma. Dari sini paham ya? Next, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita membangun budaya yang baik untuk meningkatkan kesadaran supaya kita bisa mentaati norma. Pertama, kita harus meningkatkan budaya malu. Maksudnya, malu jika melanggar aturan. Nah, misalnya malu kalau nggak pakai helm, malu kalau nanti ditilang, sehingga timbul kesadaran, oh iya saya harus pakai helm, saya harus bawa STNK, saya harus bawa SIM, ketika berkendara saya harus punya SIM. Nah, seperti itu. Anak-anak juga gitu, kalau nggak punya SIM jangan berkendara karena nanti bisa ditilang. Nah, malu kan kamu kalau ditilang. Nah, itu kita harus meningkatkan budaya malu. Kemudian budaya tertib. Udah jam 7 nih, waktunya masuk sekolah. Nah, jam 7 kurang kita sudah harus disiplin. Nah, mendisiplinkan diri untuk berangkat lebih dahulu, seperti itu. Budaya bersih, yaitu jujur. Kemudian baik dalam sikap, perkataan maupun perbuatan, misalnya tidak menyontek ketika ulangan. Jadi banyak anak-anak ya aspek dalam kehidupan kita itu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesadaran untuk mentaati norma. Salah satunya dari 3 tadi itu, meningkatkan budaya malu, kemudian budaya tertib, kemudian budaya bersih. Dari
kebohongan atau bersikap jujur. Nah, tadi faktor penyebab tinggi rendahnya kesadaran sudah, kemudian bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran juga sudah. Sekarang kita bahas upaya atau praktek apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap norma. Yang pertama, kita harus meyakinkan masyarakat tentang pentingnya norma. Nah, jadi kalian itu sebagai agen masyarakat, nah kalian kan warga masyarakat, nah kalian juga punya hak untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya norma. Setiap anggota masyarakat harus meyakinkan bahwa penerapan norma memiliki tujuan baik, terlebih dalam kehidupan atau kebudayaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat. Apabila masyarakat telah yakin pada kelebihan yang terkandung dalam norma, masyarakat akan mematuhinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi ganjaran atau penghargaan kepada warga yang taat. Jadi pemberian ganjaran atau penghargaan ini berupa hadiah atau pujian, dapat memotivasi individu untuk tetap berperilaku sesuai nilai dan norma. Sementara itu, pemberian hukuman dapat mengendalikan individu untuk tidak melanggar aturan. Contohnya, ada aturan untuk siskamling. Nah, di siskamling itu kan tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Seandainya ada warga yang rajin ikut siskamling, nah kita kasih penghargaan. Misalnya dengan dia diberikan jabatan lebih dalam masyarakat, jadi ketua RT misalnya. Dan juga jangan lupa ditegur untuk warga yang tidak pernah ikut siskamling. Nah, itu sanksi. Nah, sanksi itu bisa teguran sosial, supaya dia ikut rajin juga mentaati norma hukum di masyarakatnya itu tadi. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu ketika melakukan pelanggaran yang udah kita bahas tadi ya, budaya malu. Kemudian mengembangkan rasa takut untuk menyeleweng karena adanya ancaman. Jadi malu, takut itu penting dalam hal kebaikan, supaya kita bisa mentaati norma. Kemudian kita akan membahas penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling seru. Nah, yang pertama, penerapan norma dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga, biasanya kan ayah, ibu, anak itu berinteraksi. Nah, caranya supaya terbina keharmonis dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu harus memiliki norma. Nah, atau aturan-aturan yang berlaku. Bagaimana bentuk norma yang berlaku dalam keluarga, gimana pula bentuk kepatuhan terhadap norma. Masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Nah, pertama misalnya norma agama. Ini kita tarik garis umumnya aja ya. Pertama, norma agama. Norma agama yang berlaku dalam keluarga itu dicerminkan dengan ketika melaksanakan ibadah. Nah, jadi diadakanlah agenda untuk sholat bersama untuk yang agama muslim, sholat jamaah antara ayah, ibu, dan anak. Kemudian atau bisa membiasakan ikut sholat berjamaah di tempat ibadah. Nah, jadi saling mengajak, itu bagus anak-anak. Atau beragama Kristen ke gereja dan yang lain-lain. Kedua, norma hukum yang berlaku dalam keluarga, misalnya tertib, bangun tidur harus bangun semuanya pagi, kemudian tidur juga lebih tepat. Nah, kemudian pembagian tugas, kalau pagi yang piket siapa, yang nyapu adik, yang cuci-cuci kakak, misalnya yang masak bunda, kemudian yang bersih-bersih di teras ayah. Jadi saling bagi-bagi tugas, seperti itu norma hukum dalam keluarga. Kemudian norma kesopanan, jadi adanya rasa adanya rasa menghormati ke orang tua, adanya rasa totok kromo ke orang tua, ada unggah-ungguhnya, itu juga termasuk mematuhi norma. Jadi menghormati yang tua, kemudian menyayangi yang muda. Jadi yang tua memberikan contoh gimana saling menyayangi antara anggota keluarga, gimana saling menghormati, yang muda mencontoh. Nah, sehingga nanti setelah dicontoh dia akan menghormati yang tua. Nah, dengan begitu nanti yang tua akan menyayangi yang muda. Jadi diberi contoh dulu, kemudian diaplikasikan, nanti bisa saling menyayangi. Seperti itu ya, nah ya. Timbullah keharmonisan dalam keluarga. Nah, sekarang di sekolah. Pertama, norma agama di lingkungan sekolah. Nah, misalnya tercermin dari pergaulan antar teman.
Nah, di sekolah itu kan ada banyak yang beragama berbeda-beda, tapi kalian tidak boleh membeda-bedakan dengan cara tetap berteman. Itu termasuk aplikasi dari norma agama di sekolah. Kemudian norma kesusilaan itu seperti tidak menyakiti hati teman, berkata yang sopan, kemudian tutur katanya yang baik, yang tidak menyakiti, tidak membuli. Nah, kemudian norma hukum itu ya kita datang tepat waktu ke sekolah, pulang sesuai jamnya, kemudian tidak keluar sebelum pembelajaran itu selesai, tidak keluar istirahat, intinya tepat waktu. Nah, seperti itu, mentaati tata tertib sekolah dengan memakai atribut sekolah, seperti itu ya. Terakhir, penerapan norma di masyarakat. Nah, misalnya kita ikut aktif gotong royong. Nah, apabila Pak RT, Pak RW mengadakan acara untuk bersih-bersih, nah kita aktif ikut gotong royong. Kemudian kita ikut siskamling, terus saling menghargai perbedaan agama antar warga. Jadi saling tolong menolong, misalnya umat Islam sedang ada kegiatan kurban, nah orang Kristen ikut membantu menyembeli atau membantu, kalau nggak bisa menyembeli, membantu ya pokoknya membagi-bagikan daging atau apa. Nah, saling membantu seperti itu dalam menghormati perbedaan di antar agama di warganya itu tadi. Kemudian norma hukum, misalnya mematuhi aturan yang ada di dalam desa, di dalam tempat tinggalnya masing-masing, di kampungnya dan sebagainya. Jadi anak-anak pada intinya penerapan norma di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah itu semua itu tombak ujungnya itu ada di diri kita masing-masing. Jadi biasakan untuk punya budaya malu melanggar, takut melanggar karena akan mendapatkan sanksi, dan budaya bersih dan jujur dalam melaksanakan norma itu tadi. Nah, itu tadi pembahasan materi terakhir tentang bab norma. Pesan Bu Zuhro, anak-anak pelajari bab 1 tentang Pancasila, bab 2 tentang norma, bab 3 tentang Undang-Undang Dasar. Untuk bekal kamu melaksanakan ujian semester 2. Ujian semester pertama, bukan semester 2 ya. Semangat dan jangan lupa belajar, berdoa, insya Allah bisa. Pokoknya optimis, kalian dapat nilai yang bagus. Dan tetap jujur dalam melaksanakan ujian ya nak ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.